Seluruhnya ada 41 slide. Ya, materi hari ini itu sebenarnya kalau di dunia kemiliteran, ini nyambung juga dengan yang ditanyakan oleh teman-teman, yang ngurusin itu siapa sih gitu ya, yang harusnya terlibat dalam pekerjaan menyusun strategi dan kebijakan ini. Sebenarnya strategi dan kebijakan ini kalau di dunia kemiliteran ini adalah garapannya para jenderal, para petinggi gitu ya, para petinggi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi orang HR, dilibatkan atau tidak? Tergantung posisi kita. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok perwira tinggi atau jajaran direksi, atau minimal punya akses ya kepada kebijakan tingkat tinggi, mungkin dilibatkan. Kalau enggak, mungkin kita hanya menerima yang udah jadi. Gitu. Tinggal kita bagaimana menerjemahkannya ya. Jadi tiap perusahaan mungkin beda-beda gitu ya, pelibatannya gitu ya. Tapi sebaiknya memang kalau ternyata kita bertanggung jawab dalam eksekusi, seharusnya dilibatkan gitu. Supaya kita tahu persis asal muasalnya ya, kenapa policy-nya harus begini, strateginya harus begini. Ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Saud, inilah sasarannya. Ini diambil dari SKKNI karena memang framework utama yang kita rujuk ya ini. Gitu. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin punya ekspektasi lebih. Ya mohon maaf, jadi mungkin saya juga tidak punya cukup waktu atau itu keluar dari konteks SKKNI gitu ya. Mungkin harus bikin workshop khusus gitu ya untuk membahas kalau lebih daripada kerangka SKKNI ini gitu ya. Tadi perkenalan sudah. Nah, kita sepakati dulu beberapa istilah penting, 3 terutama yang merupakan fondasi ya dari pemahaman kita. Pertama adalah tentang strategi, kedua adalah kebijakan atau policy, dan yang ketiga adalah strategi untuk MSDM-nya sendiri. Ini saya ambil cuplikan sebenarnya dari SKKNI, jadi saya nggak ngambil dari mana-mana, jadi ini adalah yang memang dipakai oleh uraian di dalam SKKNI itu sendiri ya. Strategi itu adalah rencana tingkat tinggi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dalam kondisi ketidakpastian, yang pada umumnya ini melibatkan aktivitas, pertama menetapkan tujuan, yang kedua menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, dan memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan tindakan. Nah, itulah yang maksud dengan strategi. Jadi di sini sebutnya rencana tingkat tinggi. Ya, berarti yang ngurusin ini pun orang-orang tingkat tinggi gitu ya. Nggak mungkin seorang supervisor ngurusin ini gitu ya. Kemudian yang dimaksud kebijakan atau policy adalah prinsip atau protokol untuk memandu keputusan untuk mencapai hasil yang rasional. Dan terakhir, ini ditambahkan strategi SDM-nya itu apa? Nah, strategi pengelolaan SDM adalah satu set atau seperangkat tindakan yang dikoordinasikan dan bertujuan untuk mengintegrasikan budaya organisasi, organisasi itu sendiri, kemudian people-nya, dan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga yang menanyakan mengenai kedudukan budaya dan nilai-nilai masuk sebenarnya ya di dalam kerangka strategi ini. Oke, bagian 1 adalah mengenai merumuskan strategi dan kebijakan. Sedangkan nanti bagian 2 kita bicara tentang evaluasinya. Ya, evaluasinya bagaimana. Jadi hanya dibedakannya itu. Bagian pertama kita bicara perumusan, bagian yang kedua kita bicara evaluasinya. Ini kode unit kompetensi nomor sekian ya. Nah, ini saya tampilkan rujukan yang kebetulan ini saya pakai. Ini saya ingat ini waktu di MM ini salah satu buku wajib gitu ya. Tapi waktu itu tahunnya tahun lama. Ini saya kebetulan dapat yang edisi agak baru 2018 ya, masih baru 2 tahun yang lalu. Ini saya dapat juga download gratisan ini di pdf.net ya. Jadi Anda bisa download di situ. Ini buku yang bagus, salah satu buku wajib waktu itu. Ya kebetulan ada Prof Maman di sini, mungkin masih ingat ya Prof Maman. Ini adalah tentang strategic management ya. And business policy. Jadi Hunger and Willen. Kebetulan ini yang nambah 2 orang lagi penulisnya. Jadi ini ditulis oleh 4 orang ya. Ini menurut saya buku yang cukup bagus. Nggak terlalu tebal, cuma 851 halaman gitu. Kalau mau dikunyah silakan gitu ya. Tapi asik ya.
Ya, artinya mungkin kita bisa pelajarinya sesuai kebutuhan kita mana dulu begitu ya. Nah, ini model yang saya pakai diambil dari buku ini. Jadi bagi mereka yang masih agak kurang familiar tentang apa sih yang dimaksud strategi itu, ya inilah strategi itu, ya modelnya ya. Kalau menurut versi Hunger and Willen ya. Jadi ini alurnya itu dibaca dari kiri ke kanan. Jadi yang tahap pertama itu kotak yang ini adalah kita melakukan environmental scanning ya. Jadi scanning lingkungan seperti apa. Setelah itu masuk ke perumusan. Jadi kalau kita bicara strategi formulation itu adalah pada kotak yang ini nih, ya. Developing long range plans. Jadi membangun rencana-rencana jangka panjang itu di sini. Ya karena kalau bicara strategi itu sebenarnya kalau saya sederhananya adalah strategi itu panjang dan besar. Konotasinya apa nih? Panjang dan besar. Jangkauan waktunya panjang, besar dampaknya. Nah, itu yang dimaksud strategi itu, panjang dan besar. Ya. Kemudian kotak yang ketiga adalah implementasi. Nah, yang ini nih, implementasi. Menentukan atau memasukkan strategi dalam tindakan, menempatkan strategi dalam tindakan. Ini yang disebut implementasi. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi dan kontrol. Yang disebut di sini dikatakan juga monitoring performance. Jadi alurnya sebenarnya cuma sederhana ya. Scanning lingkungan, rumuskan strategi, implementasikan strategi, dan terakhir evaluasi dan kontrol. Cuma breakdown-nya ini agak panjang ceritanya ya, sehingga kalau dibahas di buku ini jadi 851 halaman ini ya, gambar ini ya. Jadi sebenarnya ini gambar ini kan dari bab 1 di sini sampai bab terakhir yang ini gitu ya. Nah, environmental scanning ini disebut juga sebagai pengumpulan informasi ya, gathering information ya. Ada lingkungan eksternal, lingkungan internal ya. Nah, di sini apa sih yang ada di lingkungan eksternal yang harus kita pelajari gitu ya. Di sini misalnya apa? Natural environment, sumber daya dan iklim, wah ini ya, kalau alam gitu ya. Kemudian ada lingkungan sosial, ya. Kemudian ada lingkungan tugas, yaitu analisis industri ya. Jadi kalau saya di sektor tekstil, produk tekstil, maka ini sebenarnya ya analisis lingkungan tugasnya itu di sini ya. Kemudian ada internal, lingkungan internal yang ada di dalam company kita sendiri ya. Yaitu di sini muncul struktur ya. Disebut sebagai rantai komando seperti apa ya. Kemudian kultur ya. Keyakinan-keyakinan, ekspektasi dan nilai-nilai itu ada di sini ya. Kemudian sumber daya, aset, skill yang kita punya, kompetensi dan pengetahuan ya. Kalau ditanya SWOT ada di mana? SWOT itu di sini. Ya, analisis SWOT itu ada di sini. Karena kan itu adalah strengths, weaknesses ya. Strength and weaknesses itu ada di internal, kekuatan kelemahan. O dan T-nya opportunity and threats, peluang dan ancamannya ada di eksternal ya. Jadi sebagai tambahan keterangan aja, kalau bicara kalau gitu SWOT-nya ada di mana? SWOT-nya ada di sini. Gitu. Nah, setelah kita memprofilkan SWOT seperti apa, ya, internal eksternalnya, masuk kepada misi. Apa sih misi perusahaan kita? Jadi pertama-tama nih, kalau ditanya, kalau bikin rumusan strategi, pertama-tama yang harus ditulis apa? Hanya sebuah kalimat mungkin. Apa? Mission statement. Pernyataan misi. Jadi ini misi itu adalah reason for existence. Alasan kita ada tuh buat apa? Perusahaan kita didirikan itu buat apa? Gitu, misi utamanya. Ya. Kemudian masuk kepada sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan. Ya. Hasil apa yang harus diselesaikan dan kapan? Ya, ini yang disebut objektif. Baru kemudian masuk ke strategi-strategi. Ya. Jadi urut-urutannya seperti ini. Jadi supaya nanti kita enggak tertukar-tukar itu mana dulu gitu ya. Kalau visi di mana? Ya, visi itu sebenarnya adalah masuknya di sini harusnya ya. Ada juga yang memasukkannya satu paket ya, antara misi dan visi itu satu paket. Jadi yang